Yang pertama, tinjauan pustaka. Pengertian dan pentingnya kajian pustaka, bagian proposal penelitian yang membutuhkan kajian pustaka, cara mengkaji dan menyusun kajian pustaka, aturan pengutipan penulisan, penelitian relevan dan cara penulisan. Yang terakhir, hipotesis dan contoh. Selanjutnya, pengertian dan pentingnya kajian pustaka. Yang pertama, kajian pustaka merupakan daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, papers, artikel, disertai, tesis, skripsi, handout, laboratory manual, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip di dalam penulisan proposal. Selanjutnya, pentingnya kajian pustaka. Yang pertama, membedakan apa yang telah dilakukan dan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua, menemukan variabel-variabel penting yang relevan dan topik. Yang ketiga, mensintesiskan dan memperoleh satu perspektif baru. Yang keempat, mengidentifikasi hubungan antara gagasan dan praktik. Yang kelima, menentukan konteks topik atau permasalahan. Yang keenam, merasionalisasikan pentingnya masalah. Dan yang terakhir, meningkatkan dan menemukan kosakata subjek. Bagian proposal penelitian yang membutuhkan kajian pustaka. Yang pertama, latar belakang masalah. Yang kedua, rumusan masalah. Yang ketiga, tujuan penelitian. Yang keempat, kegunaan penelitian. Yang kelima, metode kajian. Yang keenam, definisi istilah. Dan yang terakhir yaitu daftar rujukan. Cara mengkaji dan menyusun kajian pustaka. Yang pertama, memilih sumber pustaka. Sumber pustaka seperti yang sudah dijelaskan tadi dapat berupa skripsi, tesis, disertasi, makalah, paper, jurnal penelitian, buku, situs internet yang kredibel, dan lain-lain. Yang kedua, menelusuri sumber pustaka. Setelah ditemukan beberapa sumber pustaka yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah menelusuri isi di dalam sumber pustaka untuk mencari kutipan. Caranya adalah dengan melihat daftar isi terlebih dahulu, kemudian membaca secara keseluruhan bagian sumber pustaka yang dianggap penting. Yang ketiga, membaca sumber pustaka. Jauh lebih baik jika kita mengambil sumber pustaka dengan cara membaca dan memahami isi sumber pustaka tersebut, supaya tidak asal mengutip. Yang keempat, mencatat hasil interpretasi terhadap sumber pustaka. Catatlah hal-hal yang dianggap penting di dalam sumber pustaka, kemudian menulis ulang yang dibaca sesuai pemahaman, dan memeriksanya kembali untuk memastikan keakuratan kajian pustaka dan yang akan dibuat. Nah, yang terakhir, penyajian kajian pustaka. Setelah semua sumber pustaka didapatkan, maka langkah selanjutnya adalah menulis kajian pustaka. Pada umumnya, kajian pustaka berada di bab 2, suatu karya ilmiahnya. Kajian pustaka terdiri dari beberapa sub-bab yang menjabarkan semuanya yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selanjutnya, aturan pengutipan penulisan. Yang pertama ada body note, dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan langsung setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Yang kedua, footnote, dilakukan apabila penulis mencantumkan nomor indeks di akhir sebuah kutipan, lalu di bagian bawah halaman tersebut atau di bagian kaki halaman terdapat keterangan nomor indeks yang menjelaskan sumber kutipan tersebut. Dan yang ketiga ada endnote. Nah, yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks. Kutipan menjorok ke dalam lebih kurang 7 karakter. Yang ketiga, tulisan diketik dengan spasi 1. Selanjutnya, kutipan diawali dan diakhiri dengan tanda kutip atau boleh tidak. Selanjutnya, penelitian relevan dan cara penulisan. Relevan adalah suatu yang dimiliki kaitan dengan hubungan erat dengan pokok masalah atau sesuatu yang sedang dibahas, diteliti tersebut. Suatu yang relevan itu memiliki hubungan yang jelas seperti halnya isi dengan judul penelitian, berkaitan dengan berhubungan satu sama lain.
Penelitian relevan memiliki referensi yang berhubungan dengan penelitian. Seringkali tuntutan penelitian ada referensi informasi tersebut berasal dari mana. Maka perlu sekali sumber referensi ditulis yang agar relevan dan memberikan suatu yang bermanfaat terhadap penelitian yang sedang dilakukan. Relevan harus sesuai dengan pembahasan atau masalah. Semisal penelitian masalah tentang penggunaan smartphone terhadap perkembangan anak-anak, maka mencari hubungan yang relevan dengan sekitar. Semisal mengenai hubungan ibu yang bekerja dengan asuhan pemakaian handphone terhadap anak-anaknya. Nah, yang terakhir, hipotesis dan contoh. Pengertian hipotesis atau kata lain adalah hipotesa, ialah jawaban sementara mengenai masalah yang masih mempunyai sifat praduga karena masalah tersebut masih harus dibuktikan benar atau tidaknya. Selanjutnya contoh adanya hipotesis yaitu apabila kita melihat awan yang hitam dan menjadi sangat pekat, maka orang bisa saja menduga berdasarkan pengalaman bahwa awan yang hitam dan pekat akan turunnya hujan sebentar lagi. Yeah.